guys, selamat datang ke channel saya guys. Kali ini guys saya mau bercerita pasal ini harga gata di Sabah guys. Kenapa harga gata di Sabah ini guys lebih rendah berbanding dengan harga gata yang ada di Semenanjung Malaysia guys. Memang banyak orang komplain guys, tidak puas hati lah, itulah inilah, tidak adil lah. Kenapa harga gata di Sabah ini murah lah. Tapi memang tidak akan sama guys. Memang tidak akan dapat sama guys. Kenapa guys? Ada beberapa sebab tuh guys yang menyebabkan harga kantalan di Sabah ini lagi murah berbanding dengan harga kantalan yang ada di Semenanjung guys. Salah satu faktor penyebab kenapa harga gata di Sabah ini murah guys. Satu dia guys, di Sabah ini guys belum ada lagi pelabur-pelabur yang datang ke Sabah buat kilang yang mengeluarkan produk berasaskan kantalan guys. Itu salah satu faktor itu guys. Kalau produk macam tayar kereta, tayar motosikal made in Malaysia guys, memang ada guys. Tapi semua kilang-kilang itu guys bukan di Sabah guys. Mungkin di Sarawak ada guys. Saya kurang pasti guys. Tapi saya yakin kalau di Semenanjung guys, saya yakin ada itu kilang-kilang tayar sana guys. Di Sabah saya belum pernah dengar guys ada kilang yang mengeluarkan produk berasaskan kantalan guys, berasaskan gata guys. Saya belum pernah dengar, mungkin ada tapi saya belum pernah dengar guys. Jadi guys, kalau tiada kilang-kilang di sini Sabah yang mengeluarkan produk berasaskan gata kantalan guys, jadi di mana kita hantar itu kantalan kita guys? Sudah semestinya kita ekspor guys. Paling dekat kita hantar itu kantalan kita guys, mungkin di Sarawak guys. Kalau bukan di Sarawak, di Semenanjung guys. Sebab di sana ada kilang-kilang yang mengeluarkan produk berasaskan kantalan guys. Jadi kalau sudah kita hantar pergi luar itu kantalan kita guys, apa yang terlibat di sana guys? Nah, ada terlibat kos penghantaran dia guys. Jadi kos penghantaran itu guys akan disalurkan kepada ponore-ponore gata dan pekebun-pekebun gata yang ada di Sabah guys. Contohnya guys, kalau kita hantar kantalan kita pergi Semenanjung guys, satu kontainer guys kita hantar pergi sana mungkin 1.000, mungkin 800 tambang dia guys. Jadi harga kos penghantaran itu akan diserapkan dalam harga per kg kantalan yang kita jual guys. Jadi murahlah harga kantalan di Sabah guys berbanding dengan harga kantalan yang di Semenanjung guys. Sebab itu kos penghantaran dia guys. Tahu harga gata di Semenanjung guys? Harga kantalan grade 1 ataupun kering di Sabah guys sama dengan harga kantalan grade basah di Semenanjung guys. Nah, itu yang Pak Menteri di Sabah itu bilang harga Sabah dengan harga Semenanjung tidak jauh bedanya guys, hampir sama guys dia punya harga, tapi sebenarnya tidak sama guys. Kalau kering di Semenanjung lebih 4 ringgit 1 kilo guys. Kalau di Sabah kering baru 3 ringgit lebih guys. Yang basah di Semenanjung sama harga dengan grade 1 harga kantalan di Sabah guys. Nah, jadi tidak samaan guys. Mau kasih sama harga kita menangis pun memang tidak akan sama guys. Kecuali ada pelabur yang datang di Sabah bikin kilang yang mengeluarkan produk berasaskan hasil gata guys. Di Sabah belum ada. Jadi mau minta harga kantalan sama dengan yang ada di Semenanjung memang tidak dapat lah guys. Kantalan kita ini semua hantar pergi luar.
Kalau kita kasih sama harga sama dengan yang ada di Semenanjung guys, siapa yang mau beli kantalan kita guys? Kalau sama, siapa yang mau tanggung itu kos penghantaran guys? Kalau pembeli yang tanggung itu kos penghantaran, maka lebih mahal lah guys kantalan di Sabah. Jadi tidak menarik lah guys, orang tidak mau beli lah, mahal. Kebanyakan kantalan kita ini guys dihantar pergi negara China guys. Sebab di China ini guys, negara pembeli kantalan paling besar di dunia guys. Penyebab yang nomor 2 guys, kenapa harga kantalan di Sabah ini rendah berbanding dengan ada yang di Semenanjung guys? Itu sistem kabotas guys. Itu sistem kabotas peraturan deh guys. Ekspor import Sabah ini guys mesti melalui pelabuhan yang ada di Semenanjung guys, terutamanya Port Klang guys. Contohnya guys, kalau kita ekspor kantalan kita ini guys pergi luar negara, kita mesti pergi Semenanjung dulu, baru pergi Cina guys. Saya kasih contoh Cina lah guys, sebab kantalan-kantalan kita ini banyak hantar pergi sana guys. Dari Sabah kita hantar kantalan pergi Cina, pergi Semenanjung dulu, pergi pelabuhan Semenanjung dulu guys, baru pergi Cina guys. Jadi jauh lah, banyak lagi kos yang terlibat guys, kos pelabuhan, kos perjalanan deh guys, kos minyak deh guys. Kita import pun begitu guys. Contohnya kita import barang dari Filipina guys, dia mesti pergi port yang ada di Semenanjung dulu guys, baru pergi Sabah. Punya jauh itu guys, punya jauh. Kita tengok di peta dunia guys, kalau direct dari Filipina pergi Sabah kan dekat sejak. Tapi ini sistem kabotas punya syarat guys, dia punya sistem guys, mesti pergi Semenanjung dulu baru pergi Sabah. Itu yang mahal-mahal kita punya barang di Sabah ini guys. Dan apa yang kita ekspor guys akan murah harga dia guys, sebab dia melalui, tidak boleh direct guys, dia mesti pergi pelabuhan di Semenanjung dulu baru hantar pergi negara luar guys. Nah itu sistem kabotas guys, itulah yang puncak betul-betul itu guys. Itu Pak Menteri bilang guys, itu kabotas itu lama sudah tiada guys, dibilang dari 2017 lagi dibilang, kalau saya tidak silap lah guys. Tapi kalau betul pun itu sistem kabotas tiada sudah guys, untuk ekspor kantalan, untuk ekspor sawit juga guys, kita tidak mampu lagi direct pergi ekspor luar negara, terutamanya negara yang jauh guys. Kita tidak mampu lagi guys. Kenapa guys? Sebab kapal-kapal besar yang boleh berlayar jauh guys, pelabuhan terutamanya Port Spanggar kita guys, belum dapat memberikan servis yang terbaik guys. Maksud saya guys, pelabuhan Port Spanggar guys belum menarik minat lagi dengan syarikat-syarikat perkapalan guys. Sebab kenapa guys? Kita punya facility peralatan yang ada di Port Spanggar guys masih jauh ketinggalan berbandingin dengan peralatan-peralatan yang ada di port lain di Malaysia ini guys. Itu semua syarikat-syarikat perkapalanmu tengok itu guys, dia punya kepantasan, safety, strategi kah tidak, itu pelabuhannya, itu dia orang mau tengok semua itu guys. Masalahnya guys, kita punya pelabuhan yang terbesar di Sabah ini guys, Port Spanggar, belum menarik syarikat-syarikat perkapalan pergi berlabuh di Sabah ini guys. Kalau tidak menarik guys, macam mana kita mau import kantalan kita direct pergi luar negara guys? Kalau betul lah sistem kabotas itu sudah dimasukkan guys, selagi kita tidak dapat tarik syarikat-syarikat perkapalan pergi datang pergi Sabah guys, susah juga mau kita ekspor untuk kita punya kantalan guys. Terpaksa juga melalui pelabuhan yang ada di Semenanjung guys. Jadi kalau terpaksa melalui pelabuhan yang ada di Semenanjung guys, makanya banyaklah kos. Jadi sentiasa masih juga harga kantalan di Sabah ini rendah guys. Jadi itulah punca dia sebenarnya guys. Kenapa harga kantalan kita ini masih lagi rendah, tidak akan sama
dengan apa yang ada di Semenanjung guys. Kalau ikutkan peta dunia ini guys, kalau kita boleh ekspor direct itu kantalan kita guys pergi Cina guys, itu spot sepanggar itu guys dekat saja itu dengan Cina guys, berbanding dengan pelabuhan yang ada di Semenanjung Malaysia guys. Sebenarnya dekat saja guys, tapi itulah kita punya pelabuhan nih guys tidak strategi. Maksudnya kalau dari Cina pergi KK terus pergi India, jauh sudah guys. Yang strategi pelabuhan di sini guys, dari Cina pergi Selat Melaka guys, itu Port Klang, Port Johor Port, Singapore Port, PTP Port. Nah itu yang strategi guys kalau barang itu pergi India guys. Betul kah guys? Kalau Sabah punya pelabuhan jauh sudah. Biasanya kontainer yang dari Cina ini guys, dia akan turun di Semenanjung, pelabuhan-pelabuhan yang ada di Semenanjung. Kapal yang ada di India itu guys, dia akan sampai di Semenanjung sejak ambil itu kontainer guys, bersambung-sambung. Makanya port Sabah ini guys, terutamanya Sepanggar Port ini guys, tidak strategi. Betul gak guys? Satu lagi masalah pelabuhan kita ini guys, yang ada di Sabah ini guys, kapal-kapal besar tidak mau masuk guys, sebab rugi diorang masuk di pelabuhan port yang ada di Sabah ini guys, terutamanya port Sepanggar guys. Kenapa rugi guys? Diorang datang sini bawa kontainer banyak, penuh semua itu kontainer diorang. Sekali balik guys, belayar untuk balik bawa kontainer kosong saja guys. Biasanya itu kapal-kapal balik bawa kontainer kosong saja guys. Jadi kontainer kosong itu guys, kos penghantaran dia guys murah, jadi tidak menarik lah guys. Jadi salah satu cara kita mau tarik serikat perkapalan masuk di Sabah ini guys, kita kasih banyak produk yang mau diekspor guys. Nah jadi salah satu cara mau kasih banyak produk, tariklah banyak pelabur masuk di Sabah guys, bikin kilang-kilang guys. Kalau sudah banyak barang yang kita mau ekspor, saya yakin guys banyak syarikat kapal yang mau masuk di Sabah ini guys. Syarikat kapal yang boleh direct ekspor import ke luar negara guys. Tapi kalau mau harap ini kantalan sama sawit saja memang susah lah guys. Jadi itulah punca dia itu guys, kenapa harga kantalan di Sabah ini masih murah guys. Sebab kalau betullah itu sistem kabotas tiada sudah guys, tapi kita belum lagi boleh tarik syarikat-syarikat perkapalan yang boleh direct export luar negara guys, luar negara yang jauh-jauh sedikit guys. Kita terpaksa juga melalui port yang ada di Semenanjung guys. Jadi cost dia banyak lah guys, cost penghantaran dia banyak lah. Jadi harga kantalan kita pun murah lah guys berbanding ada yang di Semenanjung guys. Kalau ada pelabur yang buat kilang di Sabah guys, mengeluarkan produk berasaskan kantalan guys, dan kita boleh ekspor direct ke luar negara itu kita punya kantalan guys, terutamanya bagi China guys, saya yakin guys harga kantalan di Sabah ini ada kemungkinan lagi mahal berbanding dengan yang ada di Semenanjung guys. Memang saya yakin guys, sebab kita punya perjalanan untuk hantar kantalan pergi Cina guys lebih dekat berbanding dengan yang di Semenanjung guys. Jangan saja itu kos penghantaran deh guys mahal. Jadi itulah dua puncak utama deh itu guys. Tiada pelabur yang bikin kilang di Sabah, kilang yang mengeluarkan produk berasaskan bersumberkan kantalan atau hasil getah guys, dengan cost logistik dia guys. Cost logistik maksud sini guys, itulah itu kesan daripada sistem kabotage itulah guys. Nah disebabkan itu guys, walaupun bukan satu-satunya puncak kenapa ini Sabah ini mundur guys, tapi memang
Itulah salah satu punca deh guys. Itu sistem kabotaj yang dulu-dulu itulah yang menyebabkan Sabah ini tidak menarik pelabur. Pelabur asing pun tidak mau melabur di Sabah sebab kos penghantaran dia mahal. Harap-haraplah itu sistem kabotaj itu betul-betul sudah dimasukkan atau dilonggarkan guys. Kalau sudah dilonggarkan atau dimasukkan guys, kemungkinan besar guys, tidak lama lagi guys, kita punya harga kantalan akan naik sedikit guys. Mau harap harga kantalan naik tinggi macam 2009, 2010 guys. Itu memang susah lah guys. Sebab sekarang ini guys, banyak sudah pengeluaran kantalan di dunia ini guys. Jadi itulah penjelasan dia guys. Sedikit sebanyak lah guys penjelasan dia guys. Kenapa harga kantalan di Sabah ini guys murah berbanding dengan yang ada di Semenanjung guys. Alright guys, itu saja guys. Salam kantalan. Apa-apapun semangat terus guys. Jangan putus asa guys, walaupun harga kantalan murah sedikit guys. Tapi tetap semangat guys.